Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Bersama-sama kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Dan sekarang kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau tuntun dan sertai kami agar firman-Mu yang akan kami baca ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu, amin. Baik, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dari dua bagian. Yang pertama dari Kejadian pasal 12 ayat 1-4 dan Roma pasal 12 ayat 2. Pembacaan yang pertama, Kejadian pasal 12 ayat 1-4. Firman Tuhan, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin firman. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Kita akan belajar satu pokok renungan, yaitu hidup setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kesetiaan merupakan hal yang penting kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam menjalin sebuah hubungan, baik itu masih berpacaran, terlebih lagi ketika sudah menjadi pasangan suami istri, hal ini menjadi salah satu item yang paling penting dan tidak boleh tidak ada dalam sebuah hubungan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hidup beriman kepadanya, kesetiaan juga adalah hal yang penting sehingga kita tidak meninggalkan iman kita atau menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia bisa berarti berpegang teguh, patuh, taat, tetap, dan teguh. Perjanjian Lama menggunakan kata emuna untuk kata setia, sedangkan Perjanjian Baru menggunakan kata pistis untuk kata setia yang berarti kepercayaan atau iman. Kesetiaan kepada Tuhan berarti memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Namun, yang menjadi persoalan di masa sekarang ini adalah ada banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya dan tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus. Entah itu ketika persoalan penganiayaan, ketika menikah, karena harta, dan masih banyak lagi. Pada saat ini, kita akan belajar bagaimana cara agar kita sebagai orang Kristen tetap setia atau tetap memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Nah, poin yang pertama, hidup taat kepada Tuhan. Cara pertama yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen agar tetap setia kepada Tuhan adalah hidup taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu, karena kita setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, dengan demikian kita akan tetap hidup setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkannya. Ibaratnya, seseorang hamba yang taat melakukan perintah Tuhannya, pasti dia akan dekat dengan Tuhannya. Tetapi ketika seorang hamba tidak lagi taat melakukan perintah Tuhannya, pasti ia akan jauh, bahkan bisa meninggalkan Tuhannya itu. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah persoalan harus menyembah patung emas Nebukadnezar atau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena itu, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan dan sudah mengetahui firman Tuhan, perintah Tuhan untuk tidak menyembah kepada apapun atau siapapun selain kepada Tuhan. Maka mereka memilih untuk tidak menyembah patung itu dan mereka harus menanggung risikonya dan dimasukkan ke dalam
perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dan mereka tidak mati di dalam perapian itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tetaplah taat kepada Tuhan meskipun ada tantangan bahkan nyawa kita menjadi taruhannya. Nah, poin yang kedua yaitu tidak serupa dengan dunia. Kata tidak serupa dalam nats ini adalah berarti Paulus memberi perintah kepada jemaat yang ada di Roma untuk tidak menyesuaikan diri mereka, kehidupan mereka dengan perkembangan zaman. Mengapa demikian? Karena kadang perkembangan zaman membawa dampak negatif atau memiliki dampak negatif yang membuat kita tidak lagi hidup setia kepada Tuhan. Hal ini dialami oleh Daniel dan kawan-kawan. Ketika mereka akan dianggap menjadi pegawai di istana Raja Nebukadnezar, di mana mereka harus makan dan minum dari santapan yang tidak biasa dikonsumsi raja, tapi mereka berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bangsa Babel adalah bangsa yang kafir, dan kemungkinan santapan raja serta anggur yang diminum raja telah dipersembahkan kepada berhala sehingga Daniel tidak ingin mengonsumsinya. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Karena memang firman Tuhan melarang untuk mengonsumsi makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Daniel di sini tidak menyesuaikan dirinya atau kehidupan dengan kebiasaan lingkungan sekitarnya atau zaman di mana ia berada. Sebagai orang percaya, kita harus tetap menyerahkan diri kita sepenuhnya diatur oleh Tuhan dan bukan diatur oleh peraturan atau kebiasaan zaman di mana kita berada. Karena bisa saja hal itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan dan berubah serta tidak lagi hidup setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini banyak tantangan dan pergumulan, apalagi kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan iman kita, melainkan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita bisa hidup setia kepada Tuhan dengan cara hidup taat kepada perintah Tuhan dan tidak serupa dengan dunia ini. Dengan demikian, kita bisa senantiasa hidup menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita akan hidup setia kepada Tuhan. Demikianlah renungan kita pada siang hari ini, boleh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita dan kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.